Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, menyatakan keheranannya ketika melihat banyak wakil menteri kini didapuk menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Pernyataan ini disampaikan saat acara pelantikan pengurus Ikatan Alumni PB PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Minggu malam 13 Juli 2025. Dalam candaannya, yang mengundang tawa hadirin, Caimin berbicara terbuka. Dompet ada isi atau enggak, yang penting ada kartu kredit. Gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga, ungkapnya. Ia kemudian bertanya dengan retoris, apakah nasib yang sama bisa datang padanya, serta bagaimana nasib daerah pemilihannya jika wamen mendapatkan posisi bergengsi tersebut. Meskipun pernyataannya terkesan bercanda, Caimin secara halus menyentil realitas jabatan rangkap ini. Di salah satu sisi, ia mengaku keberhasilan rezeki terkadang datang secara tak terduga. Namun di sisi lain, ia menekankan bahwa setiap orang punya porsi masing-masing. Pengamat menilai celoteh ini membawa dua pesan, humor untuk mencairkan suasana, namun juga kritikan terselubung terhadap potensi ketidakharmonisan antara tugas struktural dan fungsi perusahaan milik negara. Fenomena ini bukan hanya soal keuntungan pribadi pejabat, tetapi mencerminkan dinamika birokrasi. Menurut data terbaru, sebanyak 30 wakil menteri aktif kini juga menjabat sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN dan anak perusahaan. Sebagai contoh, Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sekaligus Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Giring Ganesa, Wakil Menteri Kebudayaan sekaligus Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dan lain-lain. Fenomena ini menuai kritik lantaran menimbulkan potensi konflik kepentingan dan melanggar prinsip etika publik, terutama saat jutaan masyarakat berjuang mencari pekerjaan. Anggota Komisi 6 DPR, Mufti Anam, mengatakan pada 11 Juli 2025 bahwa praktik rangkap jabatan ini memang legal, tapi menimbulkan dilema etis. Ia menegaskan bahwa rakyat menuntut respon nyata mulai dari efisiensi, inovasi di BUMN, hingga penyerapan tenaga kerja. Saat jutaan warga kesulitan cari kerja, pejabat justru punya kesempatan menduduki banyak jabatan. Ini soal keadilan, ujarnya. Mufti menambahkan bahwa DPR akan memantau apakah wamen komisaris ini benar-benar memberikan kontribusi nyata atau hanya menambah bahan birokrasi. Meski legal, rangkap jabatan dapat menimbulkan beberapa resiko. Yang pertama, konflik kepentingan. Kebijakan kementerian dapat dipengaruhi oleh posisi di BUMN. Kedua, penurunan fokus politik. Wakil menteri seharusnya berkonsentrasi pada produksi kebijakan dan pelayanan publik. Ketiga, optimalisasi kinerja. Tumpang tindih jabatan berpotensi menghambat kinerja BUMN. Mufti Anam menegaskan pejabat-pejabat ini harus membuktikan bahwa rangkap jabatan mereka berdampak baik, misalnya lewat lompatan kinerja perusahaan, efisiensi, atau penyerapan tenaga kerja. Komentar Caimin ini tak semata guyon kosong. Ia mengajak publik untuk mempertanyakan keseimbangan antara pengabdian publik dan partisipasi di perusahaan negara. Banyak pihak menyatakan bahwa jika rangkap jabatan dilakukan demi meningkatkan kinerja BUMN, hal ini bisa diterima. Namun, jika hanya jadi ajang penghasilan tambahan, maka ada yang perlu dievaluasi. Sebagai latar belakang, sosok Caimin dikenal bukan hanya sebagai tokoh publik, tetapi juga figur yang tumbuh dari tradisi pesantren dan organisasi pergerakan. Muhaimin Iskandar, sering disapa Caimin, lahir pada 24 September 1966 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga pesantren, ayahnya pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, dan ia merupakan cicit pendiri NU Kiai Haji Bisri Syamsuri. Caimin mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada 1991. Ia meraih gelar Magister Manajemen Komunikasi di UI pada 2001.
dan pada 3 Oktober 2017 dianugerahi gelar Doktor Kehormatan Bidang Sosiologi Politik dari Universitas Airlangga. Karir politik Caimin dimulai dari Gerakan Mahasiswa PMII, tempat ia menjabat Ketua Cabang hingga PB PMII selama 1990 sampai 1997. Ia turut mendirikan PKB pada 1998 dan menjabat sebagai sekjen awal sebelum dipercaya menjadi Ketua Umum sejak 2005. Ia terpilih menjadi Ketua DPR RI sejak 1999. Sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, lalu Wakil Ketua MPR pada 2018 sampai 2019. Di era Presiden SBY, ia menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2009 sampai 2014. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejak Oktober 2024 dalam Kabinet Prabowo Subianto. Caimin menggunakan guyonannya sebagai cermin kritis atas fenomena wakil menteri yang merangkap jabatan di BUMN. Fenomena ini menimbulkan pro dan kontra, dari pihak yang menganggapnya wajar dan legal, hingga sorotan soal konflik kepentingan dan efektivitas kinerja. Kritik dari DPR menegaskan rakyat menginginkan bukti, bukan hanya gelar tapi prestasi nyata. Dari pernyataan Caimin, meski ringan membuka pintu diskusi lebih mendalam, sejauh mana birokrasi saat ini mampu memastikan bahwa rangkap jabatan tidak berakhir sebagai simbol status, melainkan instrumen kemajuan.